hati yang lapang, hati yang bersih itu ternyata bukan sekedar menjadi di antara yang membuat kita masuk surga, tapi itu juga yang menghantarkan kita dapat surga di dunia. Rabbis sholli sodri wa yassiril amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat ananda, anak-anakku semua, para jamaah cilik yang membersamai kita. Anak-anak kita ini kita pandang sebagai aset. Jadi orang tua ketika memandang anaknya sebagai aset, maka nampak begitu memuliakan dan menghormati, bahkan menghargainya. Kadang perilaku anak-anak kita memang mengesalkan, tapi kita sadar bahwa anak-anak ini yang saat ini kita temani, dari kecilnya kita gendong, kita ajak ke masjid meskipun kadang masih rewel, dialah yang kelak di akhirat menjadi aset yang paling berharga buat kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Jadi ada orang-orang yang masuk surga dan dapatkan keistimewaan, diangkat derajatnya. Masuk surga saja bagi dia sudah istimewa, dan ternyata dapat bonus dinaikkan ke derajat yang tinggi. Fayaqul anna lihada. Maka orang ini pun bertanya terheran-heran, lah kok bisa? Dia bertanya karena merasa dirinya tidak pantas mendapatkan keutamaan ini, walaupun dia bahagia. Kenapa? Karena dia merasa di dunia ibadah dia nggak ada yang istimewa. Sholat mungkin yang wajib-wajib aja, jarang dia sholat sunnah. Ya. Puasa pun gitu, puasa mungkin saat Ramadan saja yang wajib saja, jarang dia puasa sunnah. Ya. Pernah sekali puasa sunnah pas berat badan nambah gitu ya, atau pas udah kena penyakit diabetes. Maka dia terheran-heran, apa yang menyebabkan saya bisa diangkat derajatnya? Maka dijawab langsung oleh Allah, fayuqal bi istighfari waladikala, karena doa dan ampunan yang dimintakan anak kepada Allah untukmu. Jadi doa dan istighfar anak kita setelah kita tiada, yang selalu berucap hal yang sederhana, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia akan mengangkat dan memuliakan orang tuanya nanti di surga. Makanya memandang anak kita ini adalah aset, sehingga apapun kita perjuangkan karena dia aset yang berharga. Jadi manusia itu, kata Nabi, hidupnya menjadi istimewa jika berburu 3 aset. Jadi di luar ini kalau bisa nggak usah kita kejar Pak, karena sia-sia. Cukup 3 hal ini saja yang Nabi sebutkan aset kita, di mana Nabi sabdakan, idza mata ibnu adam in qata'a amalahu illa min thalath. Jika mati anak manusia terputus semuanya kecuali 3.
Yang pertama kita sama-sama tahu shadaqatun jariyah. Makanya motivasi diri jadi orang kaya. Jangan berpikir udahlah saya benci dunia, kalau ngelihat uang mual gitu, jijik kayak ngelihat dolar gitu. Yang kayak gini mendingan kasih ke kita aja Pak, yang bercadar. Siapa yang bercadar di Prancis kena denda, maka triliuner ini bilang pakai aja cadarnya, dendanya saya yang bayar. Ini kalau bukan karena harta, mungkin banyak wanita-wanita sana yang membuka auratnya. Kenapa? Karena takut aturan, takut denda. Banyak rumah-rumah tahfiz yang bisa dibangun. Dari mana itu? Shadaqatun jariyah. Berarti apa? Yang akan menyelamatkan kita sedekah kita. Berarti motivasi diri, bekerja mencari kekayaan, bukan numpuk-numpuk harta, bukan untuk flexing, pamer orang terkaya tingkat kelurahan, bukan. Untuk apa? Untuk menjadikan nilai sedekah. Ini yang pertama, aset yang wajib kita buru sepanjang hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya diantara yang kita lakukan selama kita masih hidup, berbagi ilmu, baik ilmu yang kita miliki atau ilmu orang lain yang kita mendapatkannya dari orang lain. Hari ini Pak, kita ini begitu mudah meraih aset ini Pak. Sosial media rata-rata punya, followernya lumayan ya, minimal ratusan, ada yang ribuan, bahkan kalau dia sudah influencer sudah sampai ratusan ribu. Ini aset yang bisa kita manfaatkan. Apa? Banyak orang punya sosmed isinya cuman ketawa ketiwi doang. Bahkan ada ibu-ibu pengajian, dia menceritakan pengajiannya bukan isinya. Hari ini guys, gue lagi kajian nih sama Ustadz Benri, hari ini outfit gue hijab alila, jadi jualan produk. Harusnya dia mah menceritakan isi kajiannya. Karena bisa jadi orang lain dapat hidayah belum tentu karena ustadznya, bisa jadi karena kita yang men-share resume kajian, bahkan quote yang kita ingat kita tampilkan di sosmed kita. Oh, ada orang baca langsung, wah bener juga tuh, dapat pahala kita. Jadi jangan remehkan yang punya sosmed untuk berbagi konten-konten yang berbagi ilmu ya. Ini pengantar yang selalu saya ingatkan. Jadi kajian apapun share. Pernah diceritakan salah satu kawan di US Amerika, ada salah satu warga Amerika sana ya, diceritakan dia non muslim, entah ateis, entah Kristen, entah agama lain, yang jelas dia bukan seorang muslim. Dia sudah stres dengan hidupnya, depresi, mau bunuh diri Pak. Ketika dia mau bunuh diri, dia niat mengakhiri hidupnya. Sebelum bunuh diri, dia masih sempat ngelihat scrolling Instagram beberapa orang dia follow, termasuk kawan-kawannya. Di antara kawan-kawan dia follow ini ada seorang muslim, walaupun nggak kenal, nggak akrab, tapi dia kenal. Ternyata yang muslim ini memposting quote di story IG dari perkataan salah satu ulama dalam bahasa Inggris. Dia cuma bilang gini dalam bahasa Inggris, apa yang kamu lakukan setelah mati? Bahagia selamanya kah atau sengsara selamanya? Tergantung apa yang kamu lakukan di saat hidup. Itu aja quote-nya dalam bahasa Inggris. Orang yang mau bunuh diri ngelihat dari story itu langsung tersentuh hatinya, langsung berdinang air matanya, langsung nangis, nyesek dadanya, langsung bilang, kalau saya mati jangan, bukan menyelesaikan masalah, jangan nambah banyak masalah, kata dia. Malah dia nangis, dia japri yang punya akun tadi, pengen ketemu, akhirnya janjian ketemuan, ngobrol-ngobrol, akhirnya masuk Islam ya. Padahal bukan ustadz itu yang posting itu. Nah ini kita nih kadang-kadang lupa, jangan-jangan banyak orang bisa jadi dapat jalan hidayah lewat apa yang kita sampaikan, belum tentu dari kita, dari orang lain.
aset yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah yang ketiga ini, berburu aset yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nah ini anak-anak kita nih, tadi sudah disampaikan betapa anak-anak kita ini aset yang doanya sangat kita harapkan. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Tabrani menceritakan bukan hanya nanti di akhirat mengangkat derajat orang tua, bahkan saat orang tuanya di alam kubur, saat dia disiksa tersebab kelalaiannya. Ya, apa sih yang menyebabkan orang banyak disiksa kubur? Apa Pak? Lalai dalam urusan istinja, najis. Dan itu banyak hadis menceritakan banyak orang siksa kubur karena dalam urusan istinja, bersucinya nggak bersih, masih ada nempel ya, habis pipis ya langsung siram air pada masih ada najisnya, dan akhirnya gara-gara itu dia disiksa dalam kubur. Diceritakan ada malaikat Zabaniyah, yang malaikat dalam kubur yang akan menyiksa si fulan. Hampir saja dia kena batu yang akan dihantam kepadanya oleh malaikat yang akan menyiksanya karena kelalaian tersebut. Tiba-tiba tangan malaikat ini tertahan, dia tidak bisa lagi menggerakkan sampai dia menghentikan dan tidak lagi menyiksa si mayit tersebut. Maka mayit ini pun bertanya kepada malaikat tadi, ma mana'aka an darabani, apa yang menghalangi engkau untuk memukul aku? Tadi engkau ingin menghukumku. Apa jawaban malaikat? Bi istighfari waladikala, karena doa dan permohonan ampun dari anak-anakmu. Jadi anak-anak kita mampu juga menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi doa. Berarti apa? 3 aset ini yang hidup kita harus buru. Jadi kalau punya anak jangan sampai kita sia-siakan. Didik dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita punya ilmu jangan sia-siakan, berbagi kepada yang sesama. Kalau kita punya harta jangan ditumpuk-tumpuk, dibagi kepada sesama. 3 aset ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Khusus hari ini anak-anak kita yang hadir hari ini, sebelum kita harapkan mereka mendoakan kita doakan juga hari ini mereka. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita serial Masuk Surga Sekeluarga yang tertunda karena musim haji kemarin. Kami diamanahi membimbing ibadah haji, jadi tertunda karena musim haji. Jadi baru bisa melanjutkan kembali kajian kita di Jumat di pekan keempat. Hari ini kita membahas satu di antara yang akan menjadikan kita mendapatkan surga di akhirat dan surga di dunia. Bahwa di antara ciri orang yang akan masuk surga adalah Allah berikan di antaranya dia memiliki hati yang lapang. Dan ini ciri khas penduduk surga. Sebab semua orang yang masuk surga sudah dibersihkan hatinya dari hal-hal yang rusak yang akan mereka alami nanti di dalam surga. Dan ini ceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami tarik, kami cabut dengan keras dari dada mereka sifat ghil yang ada selama mereka di dunia. Para ulama menyimpulkan dari ayat ini Allah ingin memberitahu bahwa ketika seseorang masuk surga, semua perasaan-perasaan negatif yang ada di dunia itu tidak kebawa nanti di surga. Mereka masuk ke surga dengan hati yang lapang, tidak ada lagi hal-hal yang sejatinya perasaan-perasaan negatif selama di dunia. Ya, apa saja? Sedih, nggak ada orang yang sedih surga. Ya, nggak ada orang yang sedih. Yang ada mereka masuk dalam kegembiraan. Makanya Allah mempersilahkan penduduk surga
saat hendak masuk, dan kalimat udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan bergembira, dijamin gak akan sedih. Ya, jadi tidak akan sedih. Makanya doa mereka alhamdulillahilladzi azhaba anil hazan. Ya, saat mereka masuk surga mereka berdoa, segala puji bagi Allah yang mengusir kesedihan dari diri kami. Makanya nggak ada yang sedih. Ya, semua perasaan negatif hilang. Apalagi perasaan dendam. Gil itu di antara maknanya dendam. Ya, perasaan yang ngasih ya nggak enakan atau perasaan dongkol kepada orang. Dan itu Allah bersihkan sebelum mereka masuk surga. Jadi tenang Pak, di surga ketemu mantan bos kita nggak bakalan kita punya perasaan, lah lu kok bisa masuk surga? Ini kayaknya salah nih malaikatnya. Ah tau gitu nyesel, ngapain gue masuk surga? Nggak ada. Surga itu kita lapang. Di surga itu ketemu, maaf ya, sama orang yang di dunia beda pilihan politik sama kita, nggak bakalan senewen kita. Loh kok bisa nih? Dulu kan pilihan capresnya beda nih. Wah rese nih gitu. Oh nggak enak banget surga ketemu dia. Nggak ada. Hati kita tuh benar-benar lapang. Bahkan bagi yang di dunia punya masalah dengan ya teman di kerja, atau bahkan ya sudah bercerai dengan pasangannya, di surga kalau pasangannya beriman ketemu, mantan pasangan beriman bertemu, nggak mungkin bilang gini, ya ada mantan, nyesel banget ada mantan, ah nggak enak banget surga. Nggak ada. Hati penduduk surga dicabut dari sifat ghil. Dan inilah diantara indikasi bahwa Allah hanya menerima orang-orang hatinya bersih. Maka diantara hadis Nabi menceritakan salah satu cara mudah untuk bisa masuk surga di akhirat, memiliki hati yang bersih, hati yang lapang. Karena itulah Nabi diutus untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati. Makanya Nabi diantara tugasnya itu bukan cuman ngajarin kita ibadah, karena ibadah pun nanti ujung-ujungnya adalah membersihkan hati. Semua yang dilakukan oleh Nabi ujung-ujungnya untuk kebersihan jiwa. Jiwa itu disucikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tugas Nabi itu diantaranya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian seorang nabi yang tugasnya satu membacakan ayat-ayat kami. Nabi tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, membersihkan jiwa mereka, membersihkan jiwa kalian. Nabi itu tugasnya adalah membersihkan hati. Sebab orang yang akan masuk surga adalah diantaranya adalah datang dengan hati yang bersih. Maka daripada kita selagi di akhirat dicabut dulu perasaan negatif kita sebelum masuk surga, maka orang-orang yang selagi di dunia sudah membersihkan hati dari perasaan negatif, dia cepat masuk surga. Ya, bukan Allah yang memaksa menarik perasaan itu, tapi di dunia dia sudah membersihkan hatinya. Sehingga kita pernah dengarkan riwayat ada salah satu orang ya sahabat yang dapat golden card. Ya, Nabi bertemu orang ini langsung bilang huwa alul jannah. Setiap ketemu orang itu sahabat dikasih tahu huwa alul jannah. Ini orang nih ahli surga nih, penghuni surga nih. Di dunia sudah distempel sama Nabi, ini ahli surga. Ya, sampai ada sahabat bingung, ini apa ya istimewanya ini orang ini gitu. Kok bisa Nabi ya langsung ngecap nih orang ahli surga? Gimana ceritanya gitu? Ya, dan kita tahu akhirnya orang tersebut melakukan investigasi. Keponya dia bukan kepo yang terkait hal-hal yang negatif ya. Kok kita kadang kepo itu untuk urusan-urusan yang buruk ya. Ya, ada tetangga selingkuh, yang mana selingkuhannya? Keponya langsung nyari siapa selingkuhannya, di mana kronologisnya. Wah, itu kepo yang bahaya tuh, anfaidah. Jadi kalau ada kemaksiatan orang, kepo kita itu jangan sampai akhirnya seneng gitu ngulik-ngulik.
dengar ada ustadz yang gini, oh dicari ustadznya. Dengar ada ustadz nih yang ketahuan menggelapkan dana umat, kita kepo nyari aja tuh, nyari kesalahannya. Jangan kepo untuk urusan yang akan membuat hati kita kotor. Kepo lah untuk hal yang akan membangkitkan semangat kita meraih akhirat. Di antaranya seperti sahabat ini, ketika dikasih tahu si fulan ini masuk surga, maka dia langsung kepo, apa ya? Bangsa dia langsung mendekati fulan ini. Dia lakukan investigasi, bersalaman, berkenalan, bahkan meminta izin, boleh nggak saya nginap di rumah antum? Dan orang ini langsung bilang, tafadhol, silakan. Sebagaimana kita tahu, tamu itu boleh ya bertamu, dilayani, dimuliakan maksimal 3 hari. Maka dia menginap di rumah sahabatnya ini. Sepanjang dia nginap, dia melakukan ibadah rutin, bangun tengah malam, tahajud, kemudian dia juga melakukan saum sunnah, puasa. Tapi dia ngeliat kawannya itu saat dia tahajud masih tidur, dan sepertinya dia di saat orang puasa sunnah dia enggak gitu. Hari kedua juga begitu, enggak ada yang istimewa. Dan enggak mungkin Nabi salah gitu. Enggak mungkin Nabi salah memberikan sebuah dispensasi sama orang. Sampai akhir ketiga, karena dia nggak menemukan jawabannya, akhirnya dia bertanya langsung. Harus dipuaskan keponya, misinya harus tuntas, misinya harus selesai. Dan dia nanya, fulan, tahu nggak kenapa saya selama 3 hari ini nginap di rumah kamu? Ya, saya nggak tahu, saya punya misi sebenarnya. Apa yang hendak engkau inginkan? Saya itu pengen tahu aja, Nabi itu pernah mengabari kamu sebagai calon penghuni surga ya, dan ini ciri orang hatinya bersih, dia nggak GR gitu. Kalau kita langsung gue gitu loh. Nah, ini kalau orang yang hatinya memang udah orang penghuni surga itu, dicap penghuni surga itu nggak kayak kita itu. Kalau kita ya wajar loh, orang tahajud tiap malam, kemarin baru sedekah 5M, nggak gitu deh. Dia langsung, reaksi dia tuh reaksi biasa, Pak. Bahkan di reaksi dia bertanya heran, masa sih gitu. Kan ini kabar gembira sebenarnya, tapi masa sih gitu. Makanya saya mau tanya, apa sih amalan istimewa kamu gitu? Dia juga bingung, apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Saya perasaan biasa aja. Tapi saya tuh punya kebiasaan yang sebelum tidur saya maafkan seluruh dosa orang-orang terdekat saya dan seluruh dosa kaum muslimin. Saya itu nggak pengen ada masalah sama orang. Orang berbuat salah sama saya, sebelum minta maaf saya maafin. Kalau kesel sama orang, ya udahlah saya lepaskan. Itu doang, kata dia. Nah, kata dia, wah itulah. Ternyata di antara amalan terbaik yang akan mengantarkan orang shortcut ke surga, bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi hati yang bersih. Makanya surga itu diberikan kepada hati yang bersih. Maka disinilah mengapa serial Masuk Surga Sekeluarga mengajarkan kita pertama untuk selalu membersihkan hati. Sebab surga di akhirat diperoleh dengan hati yang bersih, surga di dunia diperoleh juga dengan hati yang bersih. Maksudnya gimana Ustadz? Kebayang nggak kalau kita menjalani kehidupan berumah tangga masih nyimpen dongkol sama istri, masih nyimpen kesel sama anak, masih nyimpen kesel sama orang tua? Itu fasilitas apapun yang diberikan oleh Allah, harta yang dimiliki, status yang dimiliki, tapi hati kita selalu resah, gelisah, nyimpan amarah, nggak nikmat hidup, Pak. Nggak nikmat hidup. Antum diberikan oleh Allah fasilitas yang mewah, rumah besar, kendaraan mewah, tapi masih nyimpan kesel sama orang tua karena dulu mungkin pernah ngasuh dengan cara yang kasar, keras. Terus kita masih kepikiran, biarin aja, kalau gua ada jadi orang kaya, bapak nggak bakal dikasih ya sepeser pun, nggak pernah ngurusin saya, malah sibuk kawin lagi, sibuk sana sini, nggak bakalan ya. Orang yang seperti ini dengan kekayaan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, dia hatinya nggak akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Surga yang sejatinya dimiliki hati yang bersih, dia tutup, bahkan segala fasilitas di dunia nggak bisa dia miliki. Artinya apa?
yang membuat surga hilang dalam rumah adalah hati yang kotor. Makanya di antara yang akan melapangkan kita, bahkan menjadikan rumah kita bak surga, baiti jannati, seorang suami, seorang istri saling ridho. Ridho Pak, ridho terhadap pasangan. Ridhonya suami menghantarkan istri ke surga dan membuat surga di hati lapang Pak. Sayangnya kita itu kalau kesel lama, bahkan kalau udah kesel bisa sampai kita perasaan dendam. Dendam itu jangan dipelihara ya. Ya kalau kata anak muda zaman now, daripada melihara dendam mendingan melihara kambing Pak. Dendam yang dipelihara manfaatnya jangan berpikir untuk orang lain yang rugi, kita yang rugi. Di antara penyebab tubuh sakit itu, ya, beberapa dokter merekomendasikan sebagian besar penyakit itu ternyata bukan dari sekedar faktor fisik. Bukan faktor fisik saja. Faktor hati yang terkoneksi ke pikiran itu mempengaruhi lebih besar penyebab sakit. Makanya orang-orang yang masih menyimpan perasaan dendam, fisik dia gampang rentan sakit, migrain. Ya, saya pernah diskusi dengan salah satu dokter yang udah berulang kali didatangi pasien. Dia kebetulan pengobatannya herbal. Bingung nih, datang dikasih obat gitu, tetap aja sakitnya nggak sembuh gitu. Terus dia bilang nih ada obat bagus nih, dia bilang obat Cina katanya bisa ngurangi sakit, migrain sakitnya Pak. Tapi entah kenapa dikasih obat ini nggak mempan juga. Akhirnya dokternya bilang kayaknya saya harus ngomong dulu nih. Usut punya usut, ngobrol punya ngobrol, ternyata orang ini masih punya simpen rasa sakit hati dengan pasangan. Kesel dengan kelakuan suaminya, kebetulan perempuan. Suaminya gini, suami gitu. Ternyata dampaknya ke tubuhnya dia, dampaknya ke jiwanya dia. Jadi hati yang lapang, hati yang bersih itu ternyata bukan sekedar menjadi di antara yang membuat kita masuk surga, tapi itu juga yang menghantarkan kita dapat surga di dunia. Sehingga apa yang membuat kita menjadi nyaman ketika pulang ke rumah, ketika kita dalam hal ini mampu ya melapangkan hati kita dan juga pasangan kita merasakan itu lapang ya. Makanya diantara yang membuat di konflik dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu biasanya adalah ketika kesel disimpan lama sehingga menjadi dendam. Ini diantara kebiasaan buruk ya. Saya itu banyak nanganin karena saya konselor anak keluarga. Kadang-kadang nanganin kasus yang unik gitu ya. Ada orang kadang masalah sepele Pak, tapi bisa berujung cerai. Pernah saya tanganin kasus seorang istri menggugat cerai suaminya gara-gara nggak dibeliin martabak telur. Kebayang kan? Ya elah, martabak telur doang. Ini bukan, dulu saya pikirnya ini istri model apaan kayak gini nih. Masalah martabak telur aja sampai gugat cerai, lemah gitu. Akhirnya pas diskusi dia cerita, suami saya ini pekerja pabrik di Bekasi Ustadz. Ini kejadian tahun 2011. Jadi rumah saya itu nggak jauh dari tempat kerjanya dia. Suatu hari saya ngelihat BBM, dulu kan belum WA ya, masih BBM. Itu kayaknya ada chat dengan seseorang. Saya nggak tahu, tapi saya agak nggak enakan apakah ini chat dengan perempuan gitu. Tapi saya jauhkanlah dari pikiran-pikiran itu. Nah suatu hari kan dia shiftnya shift siang, pulangnya jam 9 malam. Saya telepon, Mas di mana? Ini di parkiran, udah mau pulang. Oh serius kan mau pulang? Nggak kemana? Ya nggak kemana, langsung pulang. Jarak rumah saya sama pabrik itu kalau pakai motor paling 10 menit. Terus suami saya bilang gini, Dek kamu doyan martabak yang ada di pinggir jalan itu nggak? Disebutlah nama jalan dan martabak yang disebut itu, yang dimaksud. Oh iya bang, iya mas, betul aku lapar.
Ya udah aku beliin ya, tunggu ya mungkin agak lama. Ya udah, paling banter ya kalau selama-lamanya setengah jam lah nyampe rumah. Ditunggu setengah 10 belum nyampe rumah, telepon, Mas dari mana? Sebentar lagi. Ya, sampai jam 10 nggak nyampe rumah juga. Ditelepon nggak diangkat-angkat, ditelepon nggak diangkat, makin kesel. Gimana sih ini orang? Udah jam setengah 11 ditelepon, handphonenya mati. Tuh lalit. Makin antara cemas dan kesel juga. Jam 11 nggak nyampe juga. Akhirnya sang istri dia ketiduran nunggu di ruang tamu. Jam setengah 12 barulah suaminya pulang. Suaminya alhamdulillah punya kunci cadangan, buka kunci rumah, masukin motor, ngeliat istrinya tidur, suaminya langsung aja, padahal istrinya pura-pura tidur. Oh ya udah tidur biarin aja. Langsung masuk kamar, suaminya langsung tidur. Si istri kesel, langsung masuk kamar, suaminya pakai selimut, langsung ditarik selimutnya. Apa kata istrinya? Martabak telurnya mana? Si suami dengan cepat bilang, aduh lupa bilang, udah tutup, udah cari-cari kemana-mana yang enak udah nggak ada, udah tutup, makanya baru pulang sekarang. Bohong, kamu tuh pinter banget nyari alasan. Janji kamu nggak pernah tepat, gitu dia. Kamu ingat nggak seminggu yang lalu ngomong apa? Ya, janjinya mana? Nggak ada kan? Kamu ingat nggak sebulan yang lalu janji apa sama aku? Ngomong begini-begini, nggak ada buktinya. Itu cuma omongan kamu doang. Kamu ingat setahun yang lalu ngomong gini? Kamu ingat nggak 20 tahun yang lalu? Bayangin, 15 tahun. Jadi banyak wanita yang kita sebut ahli sejarah yang kayak gini. Aku udah nggak tahan Mas, capek dengan sikap kamu, udah dulu nggak pernah berubah, cerai. Perhatiin, cuman gara-gara martabak telur menurut kita, tapi gerobak di belakangnya ini. Maka sebenarnya apa yang membuat rumah tangga itu runyam? Kalau kita itu punya pola, ada masalah lupain, bukan diselesaikan. Udahlah lupain aja. Melupakan masalah itu nggak akan menyelesaikan masalah, namanya juga lupa. Sakit gigi itu kalau maaf menyebut mereknya, minum Ponstan itu cuman melupakan sakit, bukan meredakan sakit, bukan menyembuhkan sakit, ya kan? Pernah sakit gigi? Ponstan itu melupakan sakit karena saraf kepada rasa sakitnya diputus. Sama kayak kita yang kalau ada masalah sama pasangan atau ada sama orang, lupain aja lah, bawa tidur aja, ya bawa tidur aja, ntar juga hilang. Kalau tidur itu bisa menghilangkan masalah, ya kata orang bangsa kita butuh tidur, gitu. Karena banyak masalah. Jadi jangan berpikir melupakan masalah akan menghilangkan masalah. Saya naruh handphone di sini dan saya jalan ke depan, saya lupa, dia akan terus ada di situ. Ya, kenapa? Karena nggak saya ambil, nggak ada yang geserin. Kenapa? Karena dia cuman dilupakan. Maka diantara yang harus kita bantu supaya hati lapang, bahwa selagi di dunia kita ini tidak bisa menghindari yang namanya perasaan kesel. Tapi perasaan kesel ini harus dibuang, jangan sampai di dalam hal ini dilupakan. Membuangnya gimana cara Ustadz? Satu, bicarakan kepada orang yang mengesalkan hati kita. Ini cara pertama. Boleh nggak? Boleh. Kita kesal sama istri, bilang, tahu nggak dek, tadi itu kesel banget loh, kamu gini. Harus diomongin. Bicara ada di antara yang membuat kita dalam hal ini bisa membuang apa yang ada dalam jiwa. Karena emosi yang ditahan, yang disimpan dan dia tidak dikeluarkan, para psikolog menyebutnya freeze atau frozen emotion. Apa tuh frozen emotion? Emosi yang membeku, yang tersimpan di alam bawah sadar. Jadi dia akan terus ya menjadikan orang itu terjerat dengan luka masa lalu. Kenapa? Karena nggak dikeluarin. Ini logikanya persis, maaf, kayak nanah yang nggak keluar, yang akhirnya jadi bisul. Bisul Pak, kalau kita bawa kemana-mana itu bikin nyeri, apalagi kalau nggak sengaja kesenggol. Ketika kesenggol langsung tuh, apa sih lu gitu. Maka banyak orang yang emosian, bisa jadi dia masih menyimpan frozen emotion,
luka masa lalu yang belum selesai. Dan ini sering banget terjadi. Ya, ada seorang istri misalnya, dia suaminya menyakiti dia, mengkhianati dia, dan akhirnya berdamai. Tapi dia enggak membuang perasaan itu, enggak diomongin, disimpan. Makanya biasanya itu gampang banget tersinggung. Ada orang-orang tuh setelah satu pasangan atau pasangan yang melakukan kesalahan tuh kadang-kadang kebawa terus sampai 10 tahun kemudian, kebawa terus sampai 20 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan itu. Yang ada adalah diungkit-ungkit. Nah, itulah yang pertama yang menyebabkan kenapa ada orang yang nggak pernah lepas dari luka masa lalu. Dendam yang dipelihara itu nggak akan menyamankan yang namanya rumah tangga. Bahkan sikap kita dari pemelihara dendam itu terbaca oleh orang sebagai sikap yang bikin orang tak nyaman. Auranya negatif aja. Ya, senyum dipaksakan, enggak lagi tulus. Orang bisa membedakan mana yang asli senyumnya, mana yang enggak, ya. Ya, walaupun konon psikolog pernah bilang senyum yang asli itu lebih dari 10 detik. Ya, jadi kalau senyum 10 detik itu senyum palsu, Pak. Ya. Nah, itu tuh palsu tuh. Tapi kalau senyum yang asli itu katanya bertahan lebih dari 10 detik. Katanya begitu. Nah, begitulah di antara yang akan menghalangi seseorang dari kebaikan pada saat dia menjalani kehidupan pernikahan adalah menyimpan perasaan negatif. Dan itu bukan hanya dengan pasangan. Ada di antara kita mungkin, Pak, yang pernah mengalami luka pengasuhan dari bapak ibu kita. Ada. Kita pernah mungkin diomelin bapak kita, dipukul, sehingga kita hanya bisa diam, menyimpan. Saat itulah akhirnya kita tumbuh menjadi seorang suami dengan luka pengasuhan masa lalu. Makanya kadang-kadang kita ikut kajian, udah dikasih tahu bagaimana lembutnya sama pasangan. Nabi ngajarin sikap baik sama pasangan, tapi susah banget baik sama pasangan. Padahal dia pernah di pesantren. Bahkan ada yang pernah kuliah di Timur Tengah, tapi kalau udah urusan terkait dengan orang lain yang dia punya masalah, itu ngomongnya kadang-kadang susah banget berkata-kata yang baik. Nah, orang seperti ini umumnya mengalami luka pengasuhan yang belum selesai. Dia belum berdamai dan ujung-ujungnya adalah dia menyimpan amarah. Maka yang pertama, cara untuk membuat kita untuk bisa membuang ya perasaan-perasaan negatif ini, caranya adalah dibicarakan, ya, dibicarakan, ngomong. Yang kedua adalah kalau nggak bisa ngomong gimana, Ustadz? Nulis. Beberapa ahli menyebutkan terapi bagi kita yang masih punya dendam namanya terapi menulis, writing terapi. Menuliskan perasaan-perasaan yang masih kita simpan, perasaan-perasaan kesel yang kita pernah terima waktu kecil, pernah dibully, tulis. Makanya orang-orang yang menulis itu salah satunya mampu menterapi dirinya. Saya pernah diskusi dengan salah satu pakar sejarah tentang Buya Hamka. Buya Hamka itu ternyata memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan karena bapaknya dan ibunya bercerai. Dia bahkan tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Dari sisi ilmu pengasuhan, Buya Hamka sebenarnya mengalami apa yang disebut luka pengasuhan. Ternyata Buya Hamka menemukan solusinya. Tahu apa solusinya Buya Hamka? Buya Hamka rajin menulis, dan itu diantara yang dia lakukan. Hati yang jauh dari dendam saat menjadi ayah tidak membawa luka masa lalu. Sebab banyak sekarang para ayah yang menularkan kemarahan ke anaknya karena masih menyimpan bekas-bekas amarah yang diperoleh dari orang tuanya. Maka seringkali kita tidak berdamai dengan hal ini. Seorang istri yang pernah mengalami trauma pernikahan, suaminya
sudah bertobat memperbaiki dirinya. Sepanjang pernikahan terus mengejar suaminya dengan membongkar aib-aibnya di masa lalu. Kehidupan yang dibarengi dengan hati yang penuh dengan amarah, kebencian akan menghilangkan surga di dalam rumah. Maka di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama, jangan melupakan masalah tapi selesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yaitu kita meminta berbicara langsung kepada orang yang bisa jadi kita punya masalah terhadapnya. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua, ada orang yang ketika bicara misalnya kepada pasangan atau kepada orang tuanya malah menambah masalah. Saya pengen selesaikan, tapi malah makin masalah karena orang tersebut juga temperamental. Saya mau bilang, "Pah, saya sakit hati, papa dulu pernah begini-begini." Papanya balik marah, digampar lagi saya. Maka jika kita tidak bisa berbicara secara sejajar untuk menyelesaikan unek-unek pikiran kita, maka bisa dengan menulis. Buanglah semua perasaan negatif itu. Bisa menulis dalam wujud tulisan yang naratif atau wujud yang imajinatif. Apapun tulisan kita, faidahnya dijelaskan oleh Muhammad Khatib Al-Baghdadi, menenangkan hati dan mencerahkan pikiran. Ini manfaat dari menulis. Sehingga tadi seorang Buya Hamka, dia bercerita di antara hal yang pernah dialami di masa sulitnya, masa-masa di mana dia mengalami kondisi tidak nyaman dengan ayahnya yang bercerai dengan ibunya, bahkan pernah mengalami bentakan kasar dari orang tuanya. Yang dia lakukan adalah banyak menulis. Menulis adalah di antara cara untuk memperbaiki hati yang rusak, hati yang kotor. Jadi kenapa salah satu hal budaya yang bisa kita kembangkan adalah budaya menulis. Yang ketiga, di antara cara untuk membersihkan hati yaitu adalah dengan cara berdoa, berminta kepada Allah dengan ucapan yang dijaharkan agar kita bisa memaafkan. Ucapan yang kita ucapkan langsung adalah hal yang dianjurkan. Seperti misalnya bagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum tidurnya dia mengucapkan dalam hati dia, badan diucapkan lewat lisannya, "Ya Allah, aku sudah maafkan semua orang yang pernah menyakiti aku." Ucapan lisan ini mampu membuat hati kita berdamai, mampu membuat kita akhirnya tidak menyimpan kekesalan itu di dalam memori kita. Dan ucapan inilah yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam, seorang hamba Allah, seorang nabi yang mengalami masa kecil yang tidak nyaman, dibully, diperlakukan tidak hormat, dijadikan budak oleh beberapa orang. Masa kecilnya yang traumatis ini, dan dia masih menyimpan hal yang tidak mengenakan kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya yang pernah menzoliminya, yang membuat dia nyemplung ke sumur. Setelah itu episode kehidupannya menjadi semakin kelam, dia menjadi budak, setelah itu masuk penjara, dan waktu-waktu yang semakin kelam dialami. Allah takdirkan Yusuf akhirnya menjadi raja, dan saat itulah Yusuf didatangi oleh saudara-saudaranya yang sudah tidak tahu kalau yang dihadapan adalah seorang Yusuf. Saudara-saudaranya ingin meminta pertolongan Yusuf sebagai raja Mesir di saat itu, dan dia tidak tahu kalau itu Yusuf. Disinilah Yusuf berusaha berdamai terhadap dirinya. Alih-alih dia menumpahkan amarahnya, alih-alih dia keluarkan sumpah serapahnya di depan orang-orang pernah menyakitinya, keluarlah hal yang menjadi salah satu cara berdamai terhadap luka masa lalu. Apa? Dia ucapkan kalimat pemaafan. Apa kata Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92, "La tathriba alaikumul yaum
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tak ada caci maki untuk kalian, diucapkan dengan jelas, hari ini sudah saya maafkan, semoga Allah ampuni kalian, dialah yang maha pengasih di antara yang paling kasih. Kalimat ini juga yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy saat Fathu Mekah. Saat Fathu Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang saat itu pernah dulu menyakiti Rasul, Rasul langsung berhadapan dengan mereka, dan saat mereka sudah tunduk tidak lagi melakukan perlawanan Fathu Mekah, mereka diucapkan kalimat seperti Yusuf terhadap saudaranya, dan itulah Nabi mencontohkan. Maka diantara yang bisa kita lakukan jika kita masih punya ganjalan di hati dan kita enggan mengungkapkannya kepada orang yang pernah menyakiti kita, cukup kita lafazkan menjelang tidur, ya Allah, si fulan pernah menyakiti aku. Kalaulah itu orang tua kita, ayahku pernah menyakiti aku ingin memaafkannya, damaikan hatiku, maafkan ya Allah, aku maafkan, bantu aku maafkannya. Lisan yang kita ucapkan ini mampu mempengaruhi pikiran, dan pikiran yang sudah diperbaiki ini mempengaruhi hati kita akan menjadi bersih dan lapang. Maka jalani hidup dengan kebersihan hati, kita sudah mendapatkan surga sebelum surga di akhirat. Surga di rumah kita dapatkan ketika hati menjadi lapang, tak menyimpan dendam. Surga di akhirat diberikan kepada orang-orang hatinya memang sudah lapang. Itulah mungkin bagian dari materi kita serial Masuk Surga Sekeluarga, khusus untuk materi hari ini, memiliki hati yang lapang dan insya Allah surga terbentang. Itu kajiannya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau tidak, kami tutup. Ada yang ingin bertanya? Baik, karena waktunya sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan bulan depan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.